Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai etika dan kode etik public relation. Pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, taeta, yakni bentuk jamak dari ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos dan mores, dalam bentuk jamak, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Seorang profesional termasuk bidang PR memiliki etika profesi sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, otonomi. Peranan etika dalam VR dalam menunjang peran sentralnya sebagai penghubung di antara perusahaan dengan publik, baik dalam perspektif internal untuk membangun suasana kerja kondusif dengan tingginya kepedulian, kesadaran, dan rasa memiliki di antara karyawan, maupun dalam perspektif eksternal untuk membangun hubungan perusahaan dengan publik dan citra perusahaan yang baik. Diperlukan kualifikasi personil public relation yang tinggi. Selain memenuhi kualifikasi umum berupa syarat kepribadian, syarat fisik, syarat mental, syarat karakter, dan syarat sosial, diperlukan sikap dan perilaku etis yang tinggi, baik untuk membentuk personifikasi panutan (role model) maupun perusahaan. Kode etik PR internasional. Ada 5 aspek dalam kode etik IPR, yaitu yang pertama, ketentuan praktek humas, kedua, ketentuan mengenai halayak, media, dan profesi lain, yang ketiga, ketentuan mengenai perusahaan induk dan perusahaan klien, keempat, ketentuan mengenai rekan seprofesi, yang kelima, penafsiran kode etik. Baye. A. Integrasi komunikasi. Segenap anggota harus senantiasa berusaha keras untuk tidak menerbitkan suatu informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. B. Kerahasiaan informasi. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diterima atau dipercayakan kepadanya selama melangsungkan kegiatan-kegiatan profesionalnya. C. Kerugian terhadap anggota lain. Masing-masing anggota tidak diperkenankan melakukan suatu hal yang dapat mencemarkan atau merugikan reputasi profesional dari anggota lainnya. D. Reputasi profesi. Masing-masing anggota tidak sepantasnya melakukan sesuatu hal semata-mata atas dasar kemauannya sendiri, sehingga akan dapat merusak reputasi asosiasi. E. Syarat-syarat legal. Segenap anggota harus senantiasa memastikan bahwasanya media komunikasi yang menjadi tanggung jawabnya sudah menanti dan sesuai dengan segenap persyaratan hukum yang berlaku. F. Tindak pelanggaran. Seandainya ada salah satu anggota yang atas dasar alasan tertentu merasa yakin bahwa ada anggota lain yang terlibat dalam praktek-praktek yang tidak bisa dikatakan sesuai dengan kode etik ini, maka berkewajiban untuk melaporkannya kepada Dewan Asosiasi melalui ketua, wakil ketua, atau pimpinan eksekutif asosiasi. D. Penegakan kode etik. Setiap anggota asosiasi berkewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik profesional dan kewajiban pula untuk bekerja sama dengan segenap anggota lainnya. Etik profesi PR di Indonesia sering disebut singkatan dengan APPRI, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia, yaitu ada 17 pasal. Yang pertama, pasal 1, norma-norma perilaku profesional. Yang kedua, penyebar luasan informasi. Pasal ketiga,
media komunikasi. Pasal keempat, kepentingan yang tersembunyi. Pasal 5, informasi rahasia. Pasal 6, pertentangan kepentingan. Pasal 7, sumber-sumber pembayaran. Pasal 8, memberikan kepentingan keuangan. Pasal 9, menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Pasal 11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Pasal 12, mengkaryakan anggota parlemen. Pasal 13, mencemarkan anggota-anggota lain. Pasal 14, instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Pasal 15, nama baik profesi. Pasal 16, menjunjung tinggi kode etik. Dan pasal yang terakhir yaitu pasal 17, profesi lainnya. Kami mengucapkan terima kasih, matur nuwun, thank you, gamsahamnida, syukron.